Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Baik, pada kesempatan kali ini guru daring akan membahas terkait dengan soal-soal untuk UP PPG tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya ya. Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, Bu Fani dapat menyusun strategi kegiatan pembelajaran dan menentukan media pembelajaran yang sesuai atau yang cocok untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki Bu Fani terkait dengan keterampilan dalam memilih media pembelajaran adalah A. Bu Fani harus terlebih dahulu mengetahui latar sosial dan budaya dari peserta didik dan sekolah tersebut. B. Bu Fani harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan tersebut. C. Bu Fani harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. D. Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut pada saat pembelajaran. Atau E. Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, sebelum kita membahas ya, sebelum kita membahas terkait dengan soal seperti ini ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu Bu Fani dapat menyusun kegiatan pembelajaran dan menentukan media. Maka Bu Fani ini dengan keterampilannya dapat memilih media itu berdasarkan apa? Apakah pilihan A atau pilihan B, pilihan C, pilihan D, atau pilihan E. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang pendapat ahli dari Bapak DRS Sudirman tahun 91 membagi prinsip-prinsip pemilihan media ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tujuan pemilihannya. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang tepat. Yang kedua yaitu adalah karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran itu mempunyai karakteristik tertentu. Baik bisa dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Nah, seorang guru harus dapat memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi itu. Apabila guru memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Yang selanjutnya, yaitu adalah alternatif pilihan. Alternatif pilihan pada kesempatan kali ini yaitu memilih adalah merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat dipertimbangkan. Nah, ini adalah pendapat dari ahli yang bernama Sudirman pada tahun 1991 bahwa prinsip-prinsip pemilihan media media pembelajaran itu ada 3 kategori. Yang pertama, tujuan pemilihan. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, yaitu adalah alternatif pilihan. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Jika kita mengacu pada pendapat ahli dari Bapak Sudirman tadi, maka kita lihat dulu ya. Maka pilihan A itu adalah pilihan yang kurang tepat. Nah, karena terlebih dahulu mengetahui latar sosialnya, sedangkan tadi tidak ada membahas terkait dengan latar sosial dan budaya. Nah, pilihan B memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Nah, kita simpan dulu. Yang pilihan yang C ya, Bu Fani harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemampuan sekolah. Ini tidak ada ya. Ini tidak ada, maka jawaban ini kurang tepat. Nah, yang pilihan D, Bu Fani harus mengetahui bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran tersebut saat pembelajaran. Nah, ini juga kurang tepat ini ya, karena terus yang pilihan E, Bu Fani harus dapat menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, ini menyesuaikan media pembelajarannya dengan materi yang. Nah, ini benar ya, sebenarnya ini benar, tetapi dalam pendapat ahli itu
Juga tidak ada, tidak mengajarkan seperti itu. Karena dalam pendapat ahli itu adalah terkait dengan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran ya, media pembelajaran. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Nah, kita menuju ke soal yang berikutnya. Pak Faiz sedang mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dari internet. Tujuan Pak Faiz mencari materi pembelajaran dan media pembelajaran yaitu untuk kegiatan pembelajaran pada peserta didik tersebut, supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Lantas, langkah seperti apa yang harus dilakukan Pak Faiz saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. B. Menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar atau daerah, dan struktur keilmuan. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu. E. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Nah, yang kita pahami terkait dengan materi ini, yaitu adalah bagaimana kita itu mencari yang namanya apa itu yang namanya materi dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah menurut Muhammad Syamsul Arifin pada tahun 2013 mengemukakan bahwa materi pembelajaran itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus. Dari silabus yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya. Nah, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa yang namanya materi pembelajaran, instructional materials, ya, adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut Muhammad Syamsul Arifin terkait dengan materi pembelajaran. Nah, sedangkan jenis-jenis dari materi pembelajaran itu sendiri, ya, ada yang namanya fakta. Nah, fakta itu adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi biasanya nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan yang lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu adalah adanya fakta. Yang kedua yaitu adalah konsep, ya. Konsep itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru. Nah, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan yang lain sebagainya. Terus yang selanjutnya setelah fakta, konsep, terus yang selanjutnya yaitu adalah prinsip. Nah, prinsip itu yaitu berupa hal-hal utama atau hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi terkait dengan sebab akibat. Nah, ini adalah yang namanya terkait dengan prinsip. Terus yang selanjutnya ada yang namanya prosedur. Nah, prosedur itu merupakan langkah-langkah yang sifatnya sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi dari sebuah atau dari suatu sistem. Terus yang selanjutnya yaitu adalah karakter. Karakter ini terdiri atas dari sikap dan nilai. Nah, merupakan hasil belajar dari aspek sikap
Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dalam bekerja. Nah, ini adalah terkait dengan karakter, sikap, dan nilai. Nah, kita kembali ke soalnya ya, bahwa yang Pak Faiz itu yang dicari, yaitu adalah terkait dengan, materi pembelajarannya dan media. Tapi ini kita fokuskan kepada materinya ya, dalam kegiatan itu pembelajarannya dari internet, tujuan Pak Faiz itu dalam mencari materi pembelajaran untuk dan media pembelajaran itu apa namanya, untuk kegiatan pembelajaran supaya peserta didik itu tidak mengalami kesulitan dan mudah memahami kegiatan pembelajaran. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Faiz dalam memilih materi pembelajaran? Nah, ini difokuskan pada materi pembelajaran. Nah, kita ke pilihan A ya. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Nah, ini bisa ya. Ini bisa ya. Nah, ini bisa. Kita simpan dulu. Pilihan B, menganalisis potensi-potensi yang terdapat pada peserta didik, relevansi dengan karakteristik lingkungan sekitar daerah. Nah, ini salah ini ya. Kurang tepat ini ya. Pilihan C, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman materi pembelajaran, dan keluasan materi pembelajaran. Nah, ini bisa ini ya. Nah, D, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan alat dan sumber bahan serta alokasi waktu. Ini jelas kurang tepat ini ya. Atau pilihan E, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Ini juga kurang tepat. Nah, berarti pilihannya yaitu adalah antara pilihan yang C dan pilihan yang A. Nah, kita kaji dulu bahwa yang namanya materi pembelajaran itu, tadi jenis-jenisnya itu ada yang namanya fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai. Ini salah satunya ada ya yang tadi sudah dijelaskan terkait terkait jenis-jenis dari materi pembelajaran. Ada fakta, ada konsep, prinsip, prosedur, dan karakter. Karakter itu terdiri atas sikap dan nilai. Jadi, pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Nah, yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan karakter, sikap, dan nilai.